Oke, 3, 2, 1. Hore! Oke. Selamat datang di sub channel Tripackers Podlabs Podcast Laki Bini. Oke, dalam podcast kami kali ini kita akan berbicara seputar hubungan rumah tangga dalam pasangan, parenting, dan juga sex life. Pokoknya kehidupan rumah tangga aja adalah ribet amat. Nah, tema perdana Podlabs kita kali ini adalah setelah menikah. Aku baru tahu nih. Apa tuh? Oke, itu temanya. Tapi nggak juga sih, sebelum nikah aku nyari tahu dulu. Itu yang benar. Jangan disanggah dulu, nanti kita bahas di dalam podcast kali ini. Nah, setiap orang pasti punya persepsi dalam pernikahan dengan caranya masing-masing. Ada keinginan atau harapan apa yang akan didapat dalam rumah tangga. Tapi kenyataan setelah menikah banyak hal yang butuh penyesuaian. Jadi bukan modal cinta aja. Kalau cewek-cewek tuh kadang punya pemikiran, punya keinginan, punya hayalan lah, atau punya cita-cita. Betul. Nah, kalau kamu gimana nih? Oke, kita akan bahas beberapa statement terkait dengan pernikahan dan angan-angan sebelum pernikahan. Statement pertama, gak semua pasangan langsung dikaruniai buah hati. Ya. Nah, poin pertama ini yang paling sering banget nih jadi momok, ya? jadi masalah momok. Karena sebelum kita nikah ditanyain, kapan lu nikah? Setelah lu nikah ditanya nih, kapan punya anak? Udah isi belum? Udah gitu. isi belum? Kapan punya anak? Ini yang jadi momok karena ini yang menjadi beban pikiran. Sebulan udah nikah aja langsung ditanya biasanya. Betul Sama banget. summer biasanya, sama mertua biasanya. Mertua, temen biasanya, tante yang nggak punya nggak punya hubungan emosional yang dekat banget gitu. Nah itu mertua mah deket. mertua iya, tapi malah mertua dan orang tua tuh nggak nanya banget gitu. Nah yang biasanya yang ada hubungan long distance ini yang tanyaannya ribet. Nah, oke, kita bahas dari sudut pandang laki-laki. Nah, daripada sudut pandang laki-laki itu biasanya tidak terlalu memikirkan hal itu, terutama kita nih, karena kondisinya pas banget nih, karena kita waktu menikah kita tidak langsung ya mendapat anak gitu, tapi alhamdulillah sekarang kita udah dikaruniai anak dan masa-masa itu udah lewat. Cuman kalau dari sudut pandang gua sebagai laki-laki dan sebagai suami, gua cuek aja. Jadi gua gimana caranya omongan orang atau temen itu nggak nyampe aja ke istri, karena kita tahu istri biasanya lebih sensitif. Oh gitu ya. Kalau dari sisi perempuan sih biasanya ya selalu karena perempuan yang paling dituju ya kayak ketemu si temen, ketemu saudara, ketemu sepupu, ketemu siapa aja, dari 1 bulan nikah itu pasti udah udah isi belum, udah ada tanda-tanda belum, udah mual-mual belum, pasti udah langsung diburu gitu kan. Dari sisi perempuan sih ada kadang kita yang udah nikah lama terus hamil juga, ada yang baru nikah langsung hamil, itu kadang ada perasaan gimana gitu. Betul. Itu kalau dari sisi perempuan sih begitu. Tapi kalau aku yang mengalami sendiri sih sebenarnya orangnya agak cuek juga. Ada kadang bapernya sih, ada beberapa orang yang nanya kadang yang mungkin pas kita lagi capek atau lagi apa, itu memang bikin kita down atau bikin kita aduh kok aku belum hamil lagi sih. Nah itu kalau aku jalaninya sih santai aja, dibawa santai aja Poinnya itu. dan selalu berpikir positif, itu sih. Betul. Yang membawa kita sampai sekarang ya. Betul. Melewati berapa tahun kita? Sekarang kita udah tahun ke-6 ya? Ya tahun ke-6. Alhamdulillah udah tahun ke-6. Awalnya kita nunggu 4 tahun ya, baru dapat. Jadi selama 4 tahun itu lumayan lah. Yang paling berat malah awal-awal ya, 1 tahun pertama biasanya yang paling berat. Tapi kita mah bawa santai aja. Tahun pertama nggak jadi, kita jalan-jalan. Iya. Tahun kedua nggak ini, kita umroh. Tahun ketiga nggak dapet lagi, kita ke Korea cuy. Jangan dipikirin. Nah itu kalau dari sisi suami ya, karena hobinya jadi ke arah yang positif, dia bawanya ke hobi. Kalau aku lebih santai aja sih. Kadang kan kalau cewek kan lebih suka main media sosial tuh, lebih suka ngobrol atau rumpi-rumpi sama teman-teman kan, lihat satu teman baru nikah tuh udah posting aja tuh tanda garis 2 lah kita. Biasa tuh, udah berapa tahun kan nikah kan.
lama bener nungguin. Sampai di satu sisi perempuan-perempuan yang lain tuh kadang sampai trauma pakai test pack, yakin lah itu. Siapa Karena yang karena trauma, ada tuh yang trauma lihat test sampai pack. udah gue beliin satu box nggak berani dibuka. Atau ada yang malah tiap hari test pack mulu. Ada yang kayak gitu. Ada. Nah, saking dia keinginannya seperti itu. Tapi aku kalau ke teman-teman sih ya cuek aja. Ke arah-arah yang sana ya dijauhin juga sih, bukannya dia jauhin, ya dibawa santai aja. Terus kalau nggak boleh main media sosial ya jangan juga, kan kita butuh Betul. bersosialisasi sama teman-teman kan. Betul. Atau malah sebaiknya kita posting terus biar nggak ditanyain. Karena perut kan nggak gendut-gendut berarti belum hamil-hamil kan. Betul. Jadi orang nggak nanya-nanya, biasanya sih gitu. Betul. Jadi sebenarnya sih kesimpulannya itu lo yang pertama udah cuek aja karena itu hidup lo kan, hidup sama pasangan lo, yang penting lo berdua bahagia, ya udah that's it. Terus juga hapus segala pikiran negatif ya. Dan jadi kita bawa positif aja. Jangan lupa yang satu itu berusaha. Betul. Yang penting kita tetap berusaha, berdoa. Yang memberikannya kan itu balik lagi ke Tuhan. Jadi ya udah, kalau belum dikasih ya lo nikmati aja hidup lo, jangan dibawa susah. Karena kalau lo sudah berpikir negatif terus, yang ada lo berantem sama pasangan. Yang ada crash selesai. Biasanya salah-salahan yang paling sering disalahin tuh yang cewek ya. Biasanya gitu, sering banget dari kan. sisi orang tua kadang ya. Betul. Jadi pada itunya bawa santai aja lah udah. Sebaiknya dari sisi perempuannya juga jangan takut sama mertua, ibu. Kita jelasin kondisi pasangannya, juga kita jelasin. Dan satu yang paling aku saranin selama kita 4 tahun ini, 6 tahun di diskon 2 tahun. Yang 4 tahun menunggu itu. Oh iya betul. Tipsnya tuh berusaha. Yang kata orang nyobain segala macam tuh udah dicobain. Cuma kita belum nyobain ke yang apa tuh yang kata orang supernatural. Ke orang pinter itu udah pernah sih ya, karena gue nggak mau ke orang pintar, karena gue udah pintar sih. Bukan kayak itu misalnya herbal ya, gitu. Better sih ke herbal, dokter ya, karena dunia udah modern sih. Jadi iya udahlah, nggak usah kayak yang urut tuh pernah sekali doang ya. Tapi kayaknya enggak, kalau di aku nggak terlalu ngefek ya. Ya namanya yang usaha urut segala namanya usaha nggak apa-apa, mungkin di kalian rezekinya dapat. Tapi yang pasti jangan takut untuk berusaha. Dan takutnya gini ya, dari sisi perempuannya secara kedokteran dicek, yang laki-laki juga dicek. Jangan nungguin aja sampai 10 tahun, kalau nungguin aja nggak dicek. Betul, karena kita nggak pernah tahu yang bermasalah itu atau yang kurang itu dari sisi laki-laki atau perempuannya gitu, atau dua-duanya sama sekali. Jadi, atau emang nggak ada masalah, cuman belum dapat aja. Jadi stay positif aja udah. Dan ngomong sama suami kadang malu ya, ini mau ke dokter ngajakin maaf cek sperma atau segala macam, itu paling susah kayaknya. Nah itu jangan dibahas dulu karena itu masuk ke poin kedua. Poin kedua, komunikasi dan keterbukaan sangat penting. Ini yang tadi hampir kebablasan kita ngobrol. Jadi memang benar, komunikasi dan keterbukaan dalam hubungan suami istri, pasangan, rumah tangga atau apapun itu penting banget. Jadi jangan sampai teman-teman tuh ada hal yang pengen dibahas itu karena malu, takut atau apapun itu. Apalagi dari sisi perempuan. Betul. Karena kalau gue sebagai laki-laki biasanya gue agak takut wibawa gue sebagai suami itu luntur lah di hadapan istri. Jatuh gitu. Tapi kalau gue sendiri itu sama istri gue selalu curhat gitu ya. Jadi kalau misalkan udah nggak kebendung lagi, udah nggak kepikiran lagi, gue pasti cerita sama dia gitu. Entah itu bisa sampai nangis gitu, cerita gitu kan. Pernah waktu itu ya sampai nangis gitu. Karena masalah itu udah berat banget dan gue nggak bisa. Hidup dan mati juga ya. Dan nggak bisa kepikiran lagi. Jadi kalau gue udah nggak bisa gue handle lagi dan gue butuh ketenangan spiritual, gue pasti ngobrol ke istri gitu. Dan memang itu penting apapun itu ya. Jadi baik itu dari keadaan finansial, keadaan rumah tangga,
orang Itu tua, tadi. mertua, itu penting juga tuh, teman-temannya biasanya gitu kan, dia ngobrol sama teman-temannya, karena kita nggak ada komunikasi, kita jadi jealous nih, atau kita berpikiran negatif gitu, ini ngapain sih dia nelpon kesini terus gitu ke tempat teman-temannya ini gitu kan. Karena terus terang gue juga punya teman-teman cewek nih biasa dari kantor gitu kan, tapi karena kita ada komunikasi yang Kita baik, kasih tahu ya, ini tidak kita siapa, kasih tahu ini dia siapa sih, siapa, ini siapa. Jadi mau meskipun gua kemana. postingan foto dekat-dekatan juga sih, dia udah nggak curiga lagi sama gua gitu. Padahal sih ada kayaknya. Jadi udah aman gitu. Itu kalau dari sudut gua, dari Iya, laki-laki. jadi itu yang paling sering tuh aku dengar dari teman-teman tuh sih itu. Jadi kayak kalau kita mau ngecek ke dokter mungkin sendiri boleh lah ya, tapi tetap harus sama suami. Misalkan kita cek USG yang biasa-biasa aja dulu, apa ada kelainan atau ada apa, kita kan nggak tahu karena nggak pernah dan nggak akan cek juga kan kalau sebelum nikah. Betul. Masalah kesuburan biasanya secara umum 1 tahun setelah menikah itu biasanya udah punya momongan. Kalau lebih dari itu biasanya ada masalah baik dari sisi laki-laki atau perempuan. Dan bagaimana sih mengomunikasikannya? Ini yang paling Itu penting yang paling nih. penting. Betul. Kalau aku sih sebenarnya pelan-pelan, ngomongnya pelan-pelan, atau dibawa santai, atau dibawa contoh dulu gitu kan. Dan berusaha membuka pikiran pasangan bahwa kita harus berusaha dengan cara yang logika ya tadi ya. Jadi karena kan memang hamil itu dibantu sama Allah juga, tapi secara ilmiahnya dua-duanya harus sehat, baik kan dari pola makan, pola gaya hidup gitu kan, dan juga organ di dalamnya juga kan, tubuh kita. Nah kalau nggak pernah dicek nggak ada yang tahu, dan betul. gimana bisa hamil gitu kan. Nah minimal cek kesuburan itu penting, dan jangan takut untuk ngomong. Tapi kasusnya ke saudara sepupuku tuh ada, teman-temanku juga ada yang dia mau ngajakin suaminya itu kadang malu, atau mau ini cek sendiri juga malu, takutnya kita yang kurang subur atau kita yang ini malah kita yang down duluan. Tapi ya diterima aja, apapun yang terjadi yakini itu salah satu cara untuk mempertahankan atau mendapatkan apa yang kita inginkan tadi gitu. Kalau kita nggak pernah berani ya gimana kita ya, pada intinya speak up lah, ngomong. Lu dikasih mulut untuk ngomong, tapi pastiin juga kondisi pasangan lu ketika lu ngomong. Jangan ketika dia lagi pulang kantor capek, muka lagi kusut, lu hajar ngomong kayak gitu. Ya udah selesai. Jadi pas dia udah pulang kantor, biarkan dia mandi dulu, lu kasih minum segala macam, makan selesai. Pas sebelum tidur tuh ada yang namanya pillow talk ya, ngobrol sedikit lah gitu kan. Pas suasana lagi enak, udah di situ lu hajar, ngobrol lagi jalan, ngobrol kafe atau gimana. Ya pastiin aja moodnya lagi oke lah gitu. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita poin ketiga. Modal menikah bukan cuma cinta, cuy. Ini kalau menurut gue sih benar banget ya. Kalau gue sih pengalaman gue dulu sama istri gue sebelum nikah itu emang gue udah mempersiapkan banyak hal gitu. Sampai gue juga bilang kalau sama si istri dulu bahwa, dan waktu itu emang dari kantor juga ini kan ada ikatan dinas lah, nggak bisa nikah dulu, dan nggak ngomong deh, hilang dulu. nggak ngomong, nenek nungguin aja dulu. Dan memang kan kita namanya mau ngambil anak orang ya, sebagai laki-laki yang mau ngambil anak orang ya jangan sampai dia itu kita ambil malah jadi susah gitu kan. Dia dibesarkan oleh orang tuanya dalam kondisi mulia, dalam kondisi bagus, dalam kondisi sehat, dalam kondisi senang. Ya kita ambil, kita angkat lagi derajatnya. Jadi kita persiapkan dulu di diri kita. Betul. Jadi jangan lu seenaknya aja bilang, aduh gue pengen nikah nih, rezeki nanti ada aja setelah nikah. Ya betul. Betul sih. Banget, rezeki apa kita nikah itu membawa rezeki. Tapi ya, sebelum lu berpikir udah seperti itu, lu udah punya planning gitu. Dan untuk udah punya modal gitu kan, untuk menggapai hal itu. Nah, modal di sini bukan modal duit ya, tapi modal skill yang lu dapet. Lu udah kuliah, lu udah punya skill atau apa, kemudian lu sudah merintis karir. Jangan lu bener-bener tok kosong itu, modal ini doang, modal cuap doang. Jangan, lu mau punya duit sekarung juga kalau lu nggak punya skill juga percuma gitu. Jadi lu persiapkan diri lu dengan matang,
kemudian udah planning lu udah jalan gitu. Jadi nggak harus lu udah jadi sukses dulu baru lu nikah, enggak. Tapi planning lu at least di early stepnya lu udah jalan nih. gitu ya. Jadi lu mau tahu nih 5 tahun ke depan gue mau jadi apa gitu kan. Jadi di tahun pertama lu udah mulai nih benih-benihnya. Oke, gue udah masuk ke perusahaan A atau gue udah mulai merintis karir gue di sini. Udah oke, udah stable, at least sudah dapat income lah gitu untuk ngidupin anak orang. Ya udah lu beraniin diri, insya Allah lu nanti Baru itu baru nanti baru bisa bilang gitu ya. baru bisa Kalau bilang lu itu rezekinya ada aja, menarik rezeki bener. Jangan Tapi lu kalau dari nol banget ya jangan lu susah. dari nol banget, dan lu jangan mengkambing hitamkan hadis gitu. Jangan tiba-tiba bilang wah nanti lu nikah akan mendapatkan ini, jangan gitu. Jadi lu sudah ada persiapan dulu, udah ada persiapan baru lu hajar anak orang. Baru lamar ya. Emang lu pernah denger sih ada yang bapak-bapak gitu kayak artis atau apa bilang nikahin anak orang ya jangan cuma modal apa ya nggak ya nggak apa gitu. Emang harus ada minimal punya kerjaan lah intinya baru lamar anak orang, karena mau ngidupin anak orang pakai apa kalau emang kupinang kau dengan bismillah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ya persiapkan diri lu, apalagi lu sebagai laki-laki untuk pinang anak orang, oke gitu. Kecuali cewek lu anak orang kaya, berduit, udah ini nggak masalah. Juga nggak mau kalau ininya bagus. Oke, lanjut ke poin keempat. Perasaan ini belum ngomong, menikah ini bukan cuma modal cinta. Belum ya? Ih, papa aja yang ngomong. Oh ya udah, lanjut. Balik ke 3. Kedua tuh, papa 3 kan. ini modal. Oh iya, papa kan naik papa aja yang ngomong, mama nggak ngomong. Oke, balik Jadi, ke 3. memang menikah dari sisi perempuan tuh memang bukan modal cinta cuy. Skill ya. Kalau laki-laki skillnya buat cari duit, kalau kita perempuan skillnya ya mengurus rumah dan mengurus anak. Itu skill utama. Suami Tapi, juga. Ya sebelumnya ya paling utama sih ya ngurus suami, emang paling utama. Tapi ya ngurus rumah kan juga bagian dari ngurus suami. Kalau kalian nggak bisa ngapa-ngapain, masak air aja gosong gimana? Atau balik ikan aja kalian nggak bisa gitu kan? Gimana coba mau nikah gitu, bayangin. Nah, suami bilangnya pas pacar atau calon suami, oh nggak apa-apa, ntar kita beli aja. Itu pada saat itu dia ngomong pas pacaran. Pas sudah di posisi, lu jangan mengharap suami akan seperti itu, karena egonya pas setelah menikah beda. Baru nikah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan seterusnya itu nanti beda egonya. Jadi kalian harus bisa, ya nggak harus bisa semua dalam artian harus mahir semua, tapi harus tahulah orang memposisikan diri di mana menghadapi orang tuanya, menghadapi suami nanti, posisi semuanya itu kalian harus paham gitu. Belajar ininya, jangan takut untuk, atau jangan nggak mau untuk coba mulai dari masak atau apa, ya pelan-pelan aja. Jadi memang kita nggak modal cinta aja, suami berharap istrinya ya bisa masak, bisa beres-beres, bisa ngurus anak ya, walaupun tetap harus butuh bantuan kan. Misalnya nggak semuanya kadang bisa dilakuin bareng-bareng, karena tetap butuh bantuan yang lain. Tapi setidaknya kalian ngerjain itu, atau apalagi nanti kalau kalian juga kerja gitu kan, butuh komunikasi. Kalau kalian nggak bisa apa-apa, yang sedih, yang kasihan sih suami sih masalahnya. Masak nggak bisa, masaknya mie mulu kan, kasihan gitu kan. Jadi apalagi di era sekarang ya, bisa mau masak ya tinggal belajar, buka YouTube segala macem. Nah itu modalnya, skill sebagai seorang perempuan itu yang penting. Selain skill dalam rumah tangga ya emosi itu yang paling penting. Mengenali pasangan gitu, mengenali karakternya, mengenali gaya pemikirannya gitu. Dan di awal nikah kita harus sudah sepemahaman, baru lo pilih dia gitu kan. Jangan lo ngarepin yang kayak di sinetron, lo pikirin beda, semua yang itu tuh beda, karena tiap-tiap orang beda cara menghadapi pasangan kalian. Kalian harus tahu memahami watak dan karakternya dari lo pacaran, udah harus kenalin. Nah modal selain itu yang kedua adalah sabar. Itu yang paling penting. Itu skill utama seorang istri. Karena pada dasarnya laki-laki kepala keluarga. Jadi kalau dia lagi ngobrol dibantah biasanya udah cekcok gitu biasanya itu. Sabar dan perhatian itulah yang paling
yang kayaknya memang perempuan tuh diciptakan untuk itu ya, memperhatikan dan sabar terhadap semuanya. Siapa sih yang nggak suka diperhatiin dan kasih sayang gitu kan? Aku suka. Semua orang suka gitu kan. Nah makanya itu tips sebelum atau apa, modal nikah kita sebagai seorang perempuan tuh itu sabar, perhatian, itu aja sih, dan skill sebagai seorang perempuan gitu. Betul. Kalau nggak gitu ya laki kabur sih. Bakal nyari tempat yang lain buat cerita gitu kan. Biasa sih setahun pertama doang. Iya. Pas lagi manis-manisnya. Manis-manisnya tuh manis banget setahun. Kalau tahu, dia nggak punya skill apa-apa, kayaknya sih setahun udah selesai, udah kelamaan kali ya, udah bosen ya. Iya, udah emosinya nggak dijaga, marah-marah mulu. Ya emang laki betah sama bini kayak gitu. Ya itu sih yang perlu kalian pikirin. Jadi itu dia emang modalnya sabar, terus ya skill sebagai seorang perempuan kita harus ya walaupun nggak bisa ya belajar gitu. Jadi suami bisa lihat oh dia belajar. Adaptif lah. Yang awalnya nggak pernah masuk dapur, ya pas nikah pasti masuk dapur. Gitu. Tanpa meninggalkan misalkan kerja, ayo komunikasi kan sama suami gitu ya. Kalau sisi perempuan tuh itu modalnya. Lanjut ke poin keempat, itu pentingnya membahas soal finansial. Nah ini dia sensitif ini mah. Ini sering berantem sekali banget ya. Karena itu menurut penelitian itu 70-80% itu perceraian itu dikarenakan finansial, cuy, duit. Jadi ini emang sensitif sekali. Jadi sebelum kita nikah tuh kita harus setransparan mungkin ya terkait dengan keuangan, pekerjaan kita, penghasilan, terus ya apapun itu tentang konsumsi kita gitu. Karena kan ada beberapa style dari kita yang kebawa terus kan sampai misalkan dia lebih doyannya belanja Air Jordan gitu kan setiap sebulan sekali. Gak apa-apa, siapa tahu di endorse kan. Dia setiap sebulan sekali ketika dia masih single, dia kan punya style, oke, gue mau ganti Air Jordan baru nih. Atau setiap ada gadget baru muncul, dia mau pengennya beli karena dia single kan, that's fine, nggak ada masalah gitu, karena dia anggap itu udah oke. Tapi nanti ketika lu masuk ke dunia pernikahan, it's totally different. Jadi ketika lu masuk ke dalam sebuah pernikahan, lu harus memikirkan nih istri lu gimana gitu kan. Kemudian nanti keuangan lu harus lu manage untuk menghidupi 2 orang gitu, bukan satu lagi gitu kan. 3 kalau udah punya anak nanti. Tuh kalau udah punya anak 3 atau 4 atau 5 tergantung gimana lu nanti gitu. Nah itu harus lu bahas banget gitu. Jangan lu jangan lu diemin gitu, karena ya di awal mungkin masih pendem lah, mungkin seperti itu, mungkin emang bawaannya seperti itu. Tapi lama-kelamaan setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu terus, ya orang gemes juga gitu. Dia pakai gadget baru terus, istrinya nggak pakai apa-apa gitu kan, nggak di apa-apa, nggak di istilahnya nggak di upgrade lah. Beli HP flagship ya, istrinya second. gitu. Terus juga kan diatur aja ya, betul. Dan juga finansial lo juga lo harus balance tuh terkait dengan kehidupan, konsumsi, kemudian juga tentang spiritual, mental gitu. Artinya kan lo butuh yang namanya refreshing kayak gitu. Nah itu harus lo perhatiin karena istrinya juga gitu. Jadi kalau misalkan lu ada duit lebih, udah kasih buat nyalon, atau misalkan minimal buat dia beli baju atau apa yang gitu. Penting tuh kayak skincare-nya paling betul, yang murah aja gitu kan penting. Minimal beli bedak deh kalau itu. Betul. Dikasih uang lebih sedikit betul lah gitu. Karena istri lu harus upgrade, karena jangan sampai, karena gini, gua agak geli juga dengan beberapa statement teman gua gitu ya. Jadi kan ada bilang, wah itu cakep tuh cewek itu, nggak kayak bini gua tuh, lenges banget gitu, hitam banget gitu, nggak perawatan. Ketika gua tanya, lu kasih nggak tuh buat nyalon? Gua udah kasih semua tuh untuk ini, katanya untuk beli beras, beli ini segala macam. Ya dia manage sendirilah. Ya gimana dia manage, lu kasih berapa untuk kebutuhan anak berapa, yang nggak nutup untuk dia biasanya. Gitu. Jadi biasanya kalau ibu-ibu tuh mikirnya, ada temanku tuh anaknya dulu baru dia malah dia nggak nyisain
sepeser pun kadang uang buat dia. Nah sebenarnya itu kalau menurut gue salah juga itu, ada karena yang kayak gitu. karena harus sesuai porsi, karena ya namanya laki-laki kan makhluk visual ya, dia akan ngelihat apa istrinya itu yang untuk istrinya itu, istri itu adalah pakaian seragam suami di luar gitu. Jadi suami kan pengennya ketika dia ketemu pimpinan dia, ketemu teman rekan kerja dia, ketika dibawa pada acara-acara penting itu dia akan bawa tuh. Cakep tuh istrinya. Nah, yang pengen dicari oleh seorang suami adalah, istri lu cakep banget. Ah, itu yang pengen dicari oleh Kebanggaan gitu ya. kebanggaan banget gitu. Emang gitu ya. Jangan sampai nanti Suruh lu itu dasteran aja males gitu. gitu bawa istri ke kantor. Misalkan kan Ada ada kantor. acara kantor nih, disuruh undang, ajak ya istri, males lah ngajak bini gua. Nah, kalau udah ada pikiran-pikiran Gitu. seperti itu Bahaya tanda-tanda yang ya Bahaya. udah cukup bahaya lah ya. Lu harus mulai memikirkan untuk mengupgrade istri lu, ya kasih duit, suruh nyalon, upgrade skillnya, pikirannya, segala macam, karena ya namanya pasangan itu adalah teman hidup. Sekali lagi, Kalau lihat mukanya jadi betul, bosan. kalau kita selama hidup kita ngelihat muka dia yang jelek, atau enggak usah jelek lah, Jangan jelek lah. atau kurang cantik, kurang menarik Nggak gitu, menarik buat gitu, dia kan. kan kita kan males juga ya. Jadi yang pengen kita pulang cepat-cepat ngelihat istri, ngelihat anak, jadi sekarang males lah, pulang cepat, di luar aja dulu. Nah itu ngopi-ngopi dulu, ngopi-ngopi dulu gitu. Nah, itu udah yang salah itu. Itu yang harus Ada apa-apanya mulai suami disuruh pulang diperhatiin. itu yang kayak gitu, bahaya itu. Ada tanda-tanda Betul. ngelirik yang lain deh. Betul. Nah, itu Nah, udah tapi tanda. juga nggak bisa kita salahkan suami. Istri juga harus mulai menata diri gitu. Jadi ya harus dikasih inilah, dicantikin lah, di-upgrade lah ya kali ya. Sebenarnya bukan masalah di-upgrade, dirawat intinya. Kadang ada beberapa ibu-ibu tuh yang mikir udah sudah ini, yang penting anak sehat, yang penting anak pinter, yang penting anak sekolah, yang penting anak makan gitu, yang penting dapur ngebut, dan dia nggak punya uang minimal buat beli bedak ya, kadang gitu. Masalah keuangan, dan boro-boro dia mau perawatan di salon gitu kan, karena finansialnya tadi gitu. Dan misalnya kalau dua-duanya, misalnya suaminya kerja, istrinya kerja, ya dibicarakan. Kadang kan memang istri kadang semuanya kerja, ya semua kebutuhan kan terpenuhi oleh suami. Ada uang lebih ya dipakai minimal buat dirinya sendiri dulu, buat ngerawat dirinya, atau buat ngasih keluarganya, atau segala macem. Nah, yang paling penting itu. Kadang ibu-ibu atau segala macam itu mikirin anaknya dulu itu. Jadi dia nggak, saking sibuknya ngurusin anak, kadang nggak sempet, saking sibuknya kerja nggak sempet ngurusin dirinya sendiri. Minimal tuh malam-malam pakai skincare lah kalau dia jerawatan atau apa. Atau kadang usia juga kadang kan. Betul. Jadi muncul berbagai permasalahan di wajah segala macem ya, namanya usia udah mulai 30-40 tahun kan, masih beda sama kita 20 tahunan ya, masih cakep banget. Betul, gitu kan. Betul. Apalagi kalau udah lahiran udah gimana gitu kan. Betul. Nah minimal ya wajah lah, minimal dirawat. Ya itu sih, emang kita harus bagi-bagi waktu dan bagi-bagi uang juga. Harus ada egois dalam tanda kutip ya. Karena aku tahu banget kadang ibu-ibu tuh gitu banget, saking dia sayangnya sama suaminya, sama anaknya, itu nggak sama sekali buat nyari waktu buat ya minimal tadi untuk merawat diri. Itu salah sebenarnya, karena pada umumnya laki-laki tuh suka ya yang kayak gitu. Suka banget. Ya at least jangan kejam terhadap diri lo sendiri lah. Jadi kita nggak bilang bahwa lo harus mikirin diri lo dulu baru anak lo atau baru suami lo, enggak. Anak tetap nomor satu, keluarga gitu kan, anak, suami. Tapi setelah itu kan, setelah mereka selesai kan nggak mungkin 24 jam tuh. Anak pasti tidur, suami pasti kerja. Ketika mereka itu udah selesai, lu rawat diri lu. Kadang gitu. Ada males-malesnya juga sih. Betul. Juga jadi at least sempatin lah setengah jam, 1 jam gitu. Apalagi kan kalau punya baby nggak ada waktu untuk buat ke salon tuh sama sekali nggak ada. Betul. Ya, tapi kan nggak selamanya dia jadi baby gitu kan. Nah, artinya setelah dia selesai babynya, dia mulai bisa gerak, bisa cewek-cewek itu emang dari awal sih ada yang emang nggak suka dandan. Nah ini masalah banget. Suka kepakai ini, udah pakai bedak baby aja seumur hidup, apa nggak bisa. Belajar make up minimal ya pakai lipstick lah, pakai eyeshadow,
ya kalau dandanan norak ya belajar, apalagi era youtuban kayak gini. Dan nyala kalau pilih-pilih baju itu harus perhatiin, kalau pipinya tembem ya pakai jilbab ya, jangan yang bikin gendut, atau pakai baju jangan bikin kayak gendut. Pokoknya sisain uang sedikit buat beli baju ya, adalah beberapa kali dan nggak mungkin setiap bulan beli. Kalau ada sisain buat beli baju, minimal beli skincare. Ya rawatlah diri kalian dan percantik diri kalian supaya pas dibawa kondangan tuh suami seneng gitu. Betul. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya dalam menjaga hubungan baik dalam rumah tangga. Poin ke berapa nih? Kelima, perlunya menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. Intinya Ini kayaknya adalah keluarga inti dulu deh, baru keluarga besar. ya, keluarga besar di sini maksudnya adalah orang tuanya istri, orang tuanya suami. Nah, itu adalah Apalagi kalau ya satu keluarga besar. Keluarganya deket-deketan ya, nah itu sering banget jadi masalah. Atau yang tinggal sama mertua kadang itu sering banget jadi masalah. Sebenarnya keduanya butuh komunikasi dari suami deh sama istrinya juga. Itu yang memegang peranan penting tuh komunikasi antara suami dan istri sih. Simpelnya gini sih, kalau untuk poin ini menjaga hubungan baik dengan keluarga besar, poinnya simpel, yaitu anggaplah mertua lu itu orang tua lu. Karena ketika lu menikahin istri lu, itu secara tidak langsung lu udah merubah status orang tuanya dia menjadi orang tua kita. Itu aja, karena apa yang kita perlakukan ke orang tua kita, itu yang kita perlakukan ke mereka. Nah, itu aja. Jadi jangan sampai ada kesenjangan atau gap yang terlalu besar antara orang tua dan mertua gitu. Iya, kita tahu orang tua kita pasti kita lebih mendulukan orang tua kita, tapi juga kita jangan terlalu besar gapnya gitu. Jadi ya setidaknya sama gitu antara orang tua dan mertua. Nah, kalau udah sama, ketika kita pulang ke rumah mertua udah happy banget, dan kita ya itu udah selesai masalahnya. Nah, ada beberapa case yang ketika dia menikahi istrinya atau menikahi suaminya, dia nggak suka banget tuh, nggak suka banget dengan orang tua atau mertuanya. Jadi kalau setiap mau pulang ketemu malas banget, males ke situ gitu. Misalnya karena ada faktor apa gitu ya, jadi bikin bete. Nah, gitu. itu lo harus sudah ada yang benerin. mertuanya nyinyir segala macem, atau ada yang ada beda pendapat, kadang bikin clash gitu ya. Sama saudara-saudaranya juga kadang kan. Betul. Ya, intinya sih dengan orang tua dan mertua dulu lah ya. Itu lu anggap jadi orang tua, komunikasi dengan baik, ya udah selesai gitu. Suami juga komunikasikan, ke istri juga komunikasikan gitu. Kalau ada masalah ya bilang gitu, tapi dengan cara yang benar gitu. Dan pahami juga watak suami kita, jadi cara ngomongnya nggak salah kalau beraksi gitu. Dan pahami juga kepentingannya dia, jangan kepentingan kita sendiri gitu. Dan kalau aku sih, kalau di keluarganya ada masalah, sepertinya cuma ngasih saran, biasanya nggak terlalu mau ikut campur atau gimana. Bilang ada saudara-saudaranya ada masalah atau apa, kita mau ngasih nasihat apa itu nggak juga mau ikut-ikutan kadang ya. Karena kan posisi kita cuma bisa ngasih saran gitu, ke suami juga bisa ngasih saran, nggak mau terlalu ikut campur, apalagi kalau ada permasalahan pribadi dari keluarga mereka gitu kan. Walaupun udah menganggap keluarga sendiri, tapi kalau ada masalah pribadi kayaknya nggak perlu ikut campur gitu. Ya intinya jangan terlalu kepo, jangan terlalu suka ikut campur lah. At least lu ya udahlah, kasih perhatian seperti layaknya orang tua. Ketika ada masalah, atau apa gitu, jangan lu terlalu ikut campur gitu. Kalau lu dimintain pendapat baru lu berpendapat, tapi kalau nggak diminta lu jangan sok-sokan ngasih yang ini. Sering bermasalah tuh kan mertua istri sama mertua, itu yang sering. Terus gitu. Ya ini tuh nih segala macam tuh kan ada, atau dengan adik-adiknya itu sering banget, antara cewek itu sering berantem gitu kan, atau cowok sama cowok itu sering, antar saudara sering banget berantem, yang bikin nanti hubungan keluarga makin jauh. Nah, saran aku sih jangan, kalau ada masalah pas yang suami diomongin, dan
kita memposisikan diri untuk berusaha tidak ikut campur dengan masalah Betul. mereka gitu. Jadi kadang gara-gara kita salah ngomong kita yang disalahin, atau Bisa jadi. kita dianggap ini biasanya sih gitu, dianggap orang luar malah. Betul. Ya pada intinya keep it simple, jangan terlalu mencampuri urusan orang lain dan anggap mertua lu sebagai orang tua lu. That's it, itu selesai Itu sih. masalah. Nggak akan Jadi banyak-banyak. kita sama saudara ya ipar tuh nggak berantem, dan kadang sih misalnya kita bete atau sebel sama ipar, kadang misalkan kita lagi nginep atau sebelum ada masalah, ya komunikasinya dengan suami. Dan jangan kita yang marahin adek misalnya, betul, kakak, betul, itu betul, jangan. Betul. Kadang kalau kita yang marah, mungkin si adek atau si saudara yang lain tuh lebih tersinggung, mending Betul. suruh kakaknya yang marahin. Atau ya suami tadi, karena memang dia yang bertanggung jawab atas saudara-saudaranya. Kalau kita Betul. cukup ngasih saran aja sih, jangan ikutan marah-marahin yang siapa. Mungkin dia ada yang nerima, ada yang enggak. Nah itu yang takutnya. Kalau yang nerima sih oke ya gitu, karena kan dia kakaknya udah sekarang kan, kita udah jadi adeknya gitu kan, atau kita jadi ini. Tapi kan ada mungkin dia ada agak gengsi atau agak gimana, jadi ya jangan terlalu ikut campur tadi. Makanya aku bilang kadang sih gitu, apa ya sulit gitu kadang kan, masalahnya dia atau ada dia punya pacar, adiknya punya pacar, atau kita ikut-ikutan gitu kan. Nah itu yang kadang bikin masalah tuh. Ya itu aja tadi, jangan terlalu ikut campur lah. Oke, lanjut ke yang keberapa nih? Oh, yang keenam. Poin keenam itu menikah bukan akhir cerita, tapi terus berkelanjutan. Udah happy banget ya sama temen-temen, akhirnya gue nikah juga setelah antrian keberapa gitu betul, kan, kayak dulu-duluan gitu kan. Betul, karena sering kali kita itu dulunya itu kita endingnya itu pasti gue pengen nikah sama ini, that's it, selesai gitu kan. Dan juga banyak banget orang yang yang bercerita, oh gue pengen nikah di sini, gue pengen nikah dengan yang seperti ini, dengan seperti ini, tapi dia nggak tahu konsekuensi dengan pilihan dia nikah seperti itu apa gitu. Misalkan dia pengen nikah dengan cowok yang tajir belintir banget gitu, tapi dia nggak tahu di balik itu si cowok punya kelainan. Misalkan kalau mau seks dia harus pukul-pukulin istrinya dulu, kan bisa jadi ada itu kelainannya, kan nggak tahu kita. Jadi harus hati-hati harus juga. pahami dulu ya. Betul. Nah itu pas nikah itu ya pertama pas mau nikah pahami dulu pasangan, cari kalau sih cari cowok yang bertanggung jawab dengan orang tuanya. Biasanya kalau dia bertanggung jawab dengan orang tua dan saudaranya, atau dia sayang sama ibunya, pasti dia sayang sama keluarganya. Itu tips dari aku sih. Gitu ya. Gua banget itu. Pertama ya kita udah kenalin karakternya, oh dia ini kalau gini nggak suka nih. Pas kita minimal kenal kan, 1 tahun 2 tahun, 1 tahun sih nggak kelihatan, 2 tahun 3 tahun tuh biasanya baru kelihatan. Makanya kalau mau nikah ya minimal kita udah kenal, dalam artian kenal karakternya dia gitu, udah kenal saudaranya, keluarganya. Nah pas mau nikah juga keluarganya diperhatiin, maksudnya kita masuk ke lingkungan keluarganya juga kita kenalin gitu. Jangan baru nikah sama mertua baru ketemu segala macem, ya kan stres juga nanti. Jadi emang sebelum nikah kita harus perhatiin semuanya, karena nanti kita akan tinggal di sana dan dia akan kita lihat setiap hari setelah bangun tidur. Lu bayangin setiap hari lu lihat mukanya, dan gue nyesel gitu. Nggak mungkin lah udah nikah gitu kan. Nah, karena setiap hari lu akan lihat dia seumur hidup intinya gitu kan. Jadi kalian harus tahu karakternya, wataknya, dan harus banyak sabar juga gitu. Dan perjuangan kalian baru dimulai di situ. Baru dimulai ya, bukan endingnya. Menghadapi semua emosinya, menghadapi semua karakternya, tadi yang keluarganya, itu perjuangan. Belum lagi masalah finansial, gaji lu gimana, gaji dia gimana. Yang tanggung jawab suami memang harus memenuhi kebutuhan keluarga. Istri boleh nyari uang ya buat dirinya sendiri, mau buat suami, anaknya juga boleh, tapi tetap semuanya dikomunikasikan. Komunikasi gitu. Yang paling penting. Betul. Semuanya dikomunikasikan, finansial ya segala macam tadi. Perasaan lo yang terutama. Soalnya lu marah sama laki lu,
Ih, jangan diem aja, dia nggak bakalan tahu kalau lo nggak ngomong. Mau nangis aja 5 hari lo di kamar, nggak bakalan tahu. Jadi kan harus ngomongin. Karena suami itu tipenya biasanya cuek ya, Cuek biasanya banget emang asli. laki-laki itu cuek, apalagi gue kayaknya ya. Jadi ke gue tuh kalau misalkan Kalau nggak kita dikasih tahu salahnya apa, gue kayaknya biarin aja gitu. iya gitu sih. Karena gue agak fine aja, karena Biasanya yang nggak paling ada berat konflik. tuh awal-awal nikah sih, emang 1 tahun 2 tahun itu Karena pengenalan itu karakter bang. adaptasi ya, adaptasi kita Kalau udah mencampurkan 3 tahun 4 dua tahun 5 tahun udah karakter. tahu, udah bosen. Karena awal-awal pernikahan itu pasti kan kita kaget lah dengan karakter dia yang nggak pernah muncul ketika pacaran. Pacaran. Atau karena kan konsepnya pacaran itu adalah Manis di awal. menunjuk. Jadi konsep pacaran itu Manis di adalah awal. menunjukkan kelebihan kita sebesar-besarnya di depan pasangan kita tanpa menunjukkan kekurangan. Nah, kekurangan ini kita pendem sekali. Jadi kita Nggak tuh tahu. laki-laki itu adalah Nggak tahu bisanya. para aktor terbaik kayaknya. Iya, bener sih. Jadi dia akan pendam baik-baik tuh kelemahannya, dia tunjukkan terus tuh yang kelebihannya sampai dapet, selesai nikah. Udah nikah kan udah dapet tuh. Baru udah maunya dia itu ntar. Mulai nggak ditahan lagi tuh yang Ya kekurangan-kekurangan nggak mau tadi. mandi, mau diomelin dulu gitu kan, misalnya males makan, maunya Betul. begadang, nah itu kita harus atur gitu juga. Nah, itu. Ya biasalah namanya cowok kan. Betul. Nah, itu petualangan lu baru dimulai tuh di Itu situ susah. untuk Menyatukan pikiran, menyatukan kedua konsep. masa depan kan, Betul. mau gimana, terus Betul. nanti dia dengan orang tuanya gimana kan, beda nanti. Betul. Nanti ada rasa, kadang ada yang rasa kecemburuan antara satu ini dengan Kadang itu, ada loh antar keluarga. kayak istri atau suami cemburu dengan orang tua atau mertuanya. Jadi mungkin karena rasa sayang suami ke kebalikannya orang juga, tua kan? atau kebalikannya itu lebih besar. Nah, itu juga ya mungkin ya kita tahu ada beberapa orang yang lebih sayang dengan orang tuanya. Bukan Orang tua sih, kadang lebih ke keluarga, ada kadang. keluarga, betul. Ya, ada. ya bisa orang tua, bisa keluarga atau Iya, lain. kadang. Lu Soalnya boleh. udah segini nih. Betul. Suami ini mau dikasih ke istri atau suami sama mertua atau mama gitu kan. Sama orang tua. Nah, emang sebenarnya harus dikomunikasikan Betul. At least lu kalau misalkan mau seperti itu, lu boleh seperti itu, tapi jangan tahu istri lu gitu. Misalnya lu ada duit 1 juta nih, misalnya duit 1 juta, lu mau ngasih 500 gitu. At least lu bilang, "Oh, gue dapat duit 500 nih, 500 kasih istri, 500 kasih orang tua." Gak gitu lah. Ya sebenarnya harus Ya, at least dikomunikasikan transparan lah. tadi. Ya tadi kita kan namanya komunikasi ya. Jadi kan ya kita harus Istri juga komunikasi dengan paham baik. biasanya. Tapi Istri juga tahu, karena juga istri pasti dia punya penghasilan lain sendiri kan yang ya kalau nggak punya bisa penghasilan, diganggu. Kan. kalau yang enggak ya ngepet lah. ada gitu loh. Ya enak ya, aku berpenghasilan ya bisa lah ya anteng. Nah kalau yang nggak berpenghasilan Ya itu susah. tadi. Yang sering bermasalah tuh itu kadang ya istrinya nggak berpenghasilan. Itu yang Pas lagi orang tua istri butuh duit gitu nah kan. itu kadang permasalahan. Itu kadang jadi permasalahan. Ya benar tadi, finansial itu sumber segala. Kadang itu, makanya itu kadang suami lagi nggak punya duit gitu. Betul. Padahal keluarga istri misalnya lagi butuh susah banget gitu. Nah itu yang kadang itu tuh sulit. kadang suka. Makanya kadang suami ya diem-diem ngasih uang ke Makanya mamanya atau transparansi orang lah tuanya. itu. Makanya itu memang finansial itu yang sangat, makanya suaminya juga harus mempertimbangkan dengan baik itu uang mau dikasih kemana. Biasanya suami lebih punya kebijakan. Tapi kadang ada tipe-tipe suami juga aku baca di kayak curhatan istri, kadang ada yang berat sebelah gitu. Memang si sarannya tetap suami nggak boleh berat sebelah. Apa tanggung jawabnya untuk kalau udah berat sebelah itu ya lu harus mulai diet. enggak, tetap ada loh kadang yang suaminya apa dia nggak mikir atau apa, ada kadang aku baca curhatan ibu-ibu di mungkin kalau media konsepnya sosial udah tuh, seperti itu kadang dia ada yang berat sebelah, dia istrinya ini tetap aja kadang enggak gitu. Mungkin kalau misalkan si suami sudah terlalu berat sebelah, mungkin dia sudah ada ketidakcocokan dengan istri. Bisa jadi istrinya nggak menjaga dirinya gitu kan. atau udah bosen gitu, sehingga dia mau ngasih dia lagi buat apa juga, dikasih duit nggak buat menjaga diri gitu, atau nggak buat cantik keluarga diri, gitu kan. atau Ada nggak yang buat gitu. keluarga. Misalkan doyannya shopping tiap hari, Tokopedia tiap hari, Shopee masuk gitu gitu kan. Kan ada beberapa gitu kan, nggak tahu tetangga mungkin.
Ya, Enggak kurang lah. lebih seperti Emang itulah gitu untuk kadang-kadang. apa Nggak boleh berat sebelah menikah ya. bukan akhir cerita tapi terus berkelanjutan. Lanjut ke yang berapa nih ya? 2 4 6 7. Poin ketujuh dalam konsep persepsi pernikahan adalah perlu dibuat batasan antara interaksi dengan teman lawan jenis. Iya, ini yang penting. Nah, ini Kalau penting juga menurut gue nih. dari awal banget sih, antara perempuan dan laki-laki tuh nggak ada yang namanya pertemanan. Maksudnya dalam pertemanannya cinta ya. Sebenarnya konsepnya adalah laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang bisa Berteman, benar-benar plek berteman, berteman banget gitu, nggak karena pasti ada. akan ada rasa ujung-ujungnya gitu kan. Yang pasti lu di awal lu harus sudah kasih tahu dulu nih ke istri lu, atau istri lu ke suami lu, kasih tahu ini teman gua loh, ini teman gua Ya ini. itu baru sekedar temen aja, Oke, jadi nggak boleh dari kemudian sana. jangan terlalu dekat ya. Karena pada konsepnya kalau misalkan apalagi misalkan seorang suami dia punya teman cewek tapi dia nggak kasih tahu itu ke istri, nah itu bisa jadi tanda-tanda tuh. Itu Udah siapa tanda-tanda gitu. benih gitu kan. Tapi kalau dia udah dari awal ngasih tahu, berarti dia dari awal tuh tidak menganggap itu untuk menjadi yang lebih lanjut, Iya, yang cukup di berbeda teman gitu, gitu nggak ada kan. yang spesial gitu Nggak kan. ada yang spesial, walaupun bisa nanti di ujungnya bisa jadi kan gitu Karena sering kan, bertemu gitu karena kan. sering bertemu atau apa, tapi at least di awal dia udah Kasih tahu. kasih tahu transparan, jadi si istri udah tahu, oh ini temennya gitu, karena udah sering jalan bareng juga sama Iya, istri karena emang juga. sejujurnya Konsepnya tuh seperti itu. orang pacaran atau orang yang dari misalnya baru kenalan nih, mau Hmm. temenan nih, gua nggak ada. Itu cowok-cowok mah penipu, mau deket kita mau temenan aja, nggak ada. Kakak adek aja. Kakak adik aja itu nggak ada istilahnya. Misalnya teman SMA lu gitu kan, kita kakak adik nggak ada. Atau kita temenan aja ya, Itu sahabatan, modus nggak ada, biasanya. nggak ada. Modus. Perempuan sama laki-laki itu nggak bisa berteman dalam artian yang itu. Pasti si cowok itu Ada rasa lah. ada rasa sama cewek. Kita nonton yuk, kita makan yuk, temen kita Betul. kan temenan doang, nggak ada. Betul. Lama-lama pasti akan muncul itu benih-benih. Karena at least setidaknya lu transparan lah, komunikasikan itu ke istri lu, kasih tahu bahwa ini teman gua, hubungan gua dengan dia itu dalam rangka bisnis apa, Nah, itu atau beda. rekan kerja Itu kan apa, bukan teman. kayak gitu. Nah, gitu. Kalau rekan bisnis itu bukan teman, rekan bisnis pak, bukan teman kan? Nah iya, Tuh kalau udah ada yang ini aja langsung deh nyap 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 nyap. emang jadi gitu. Jadi memang tidak ada At least pertemanan kalau antara misalkan perempuan istri dan laki-laki itu emang nggak ada. kalau istri kita udah nyap nyap kayak gitu, istilahnya itu tuh udah membangunkan kita lah dari Iya, mimpi-mimpi emang nggak ada, indah gitu. emang nggak ada pertemanan antara perempuan dan laki itu tuh nggak ada. Jadi baru kenalan chatting temenan yuk, iya temenan kan, tapi tujuannya kesana dong. Betul. Logikanya gitu. Nah, Itu modus zaman dulu banget itu. Iya. Kenalan yuk, itu kita udah temenan yuk gitu kan, kenalan yuk, mau cari temen nih gitu kan. Nggak itu ada. zaman jadul banget ya, Lu kayak zaman chattingan juga kenal-kenalan, zaman gua mau cari SMA temen, deh. kalian cari temen, ujungnya nanti ke arah sana juga tau. Dari Betul. antara teman-teman itu bakalan dipilih kan. Bakalan jajal. Konsepnya sih sekarang di zaman dewasa ini, teman itu adalah kita memiliki satu kesenangan yang sama, atau satu komunitas yang sama, atau hobi yang sama. Contoh nih, misalkan gua karena satu kantor dengan dia si B misalkan, itu jadi teman. Nah, itu Karena kantor dong. ada kesamaan nih. Terus misalkan gua karena doyan jalan-jalan, punya teman komunitas jalan-jalan, itu konsepnya. Tapi ketika tidak ada konsep kesamaan yang sama, tiba-tiba kenalan yuk, nah berarti ada modus di dalam itu. Nah itu aja sih itu tandanya sebenarnya gitu. itu temen kantor, temen teman kerja, kantor karena temen kita kampus. di kantor, kampus karena kita sama-sama kuliah di situ. Iya. Atau misalkan rekan bisnis kalau kita ada pertemanan hubungan lain gitu bisnis ya, di situ. bukan pertemanan aja. Nggak ada itu. Nggak ada kalau misalkan tok pertemanan doang, nah itu agak Pasti ada sulit tuh. apa-apa. Pasti ada yang mengikat pertemanan itu. Ya bisa jadi kan kalau tidak ada hubungan lain itu, ya artinya hubungan rasa di Iya, dalamnya. makanya tetap harus dijaga. Jangan pernah curhat masalah kita ke suami, ke cowok. Yang paling penting adalah rahasia rumah tangga atau hubungan suami istri itu jangan pernah lu share ke orang lain, even itu orang tua atau mertua lu. Enggak, lu lagi sebel nih, laki lu gini-gini gitu kan. Misalnya, Jangan. masih mending lah kalau ke sesama ya gitu kan, perempuan ini masalah kadang timbul merasa itu ke cowok gitu kan, curhatnya ke temen cowok, itu bisa yang bahaya itu bisa masuk tuh setan tuh. Jadi ini si istri Kalau ke misalkan temen curhat cewek, tuh ke teman cowok misalkan, biasanya udah sih masuk dia lebih tuh. logis curhatnya. Misalnya lagi ada masalah nih gini, biasanya sih cewek kan ngasih
pandangannya dia. Nah makanya kalau nyari teman sih bagusnya sih yang baik gitu, yang pemikiran. Udah jangan nyari teman yang ngajakin ke arah-arah yang gimana. Teman curhat pasti ada lah kan. Kita tuh butuh seorang teman, apalagi cewek kadang dia kan baru nikah, menghadapi pernikahan kan nggak tahu dia gimana, terus dia pengen curhat, nggak tahu curhat ke siapa, ya minimal lah dengan orang tua gitu kan. Nah dengan curhat dengan orang tua diharapkan arahnya bener, dengan teman juga diharapkan arahnya bener, yang bisa biar hubungannya tetap langgeng dan arah hasil dari solusinya itu dikasih positif. Kadang yang salah itu kalau dikasih curhat sama cowok kan nggak searah gitu kan. Iya, arahnya beda. Tapi kalau ke perempuan yang udah pernah nikah biasanya kan itu lebih tahu, ke ustazah apa gitu kan, yang ke arah agama gitu kan. Jadi kalau kita masalah, aduh pusing suamiku kayak gini, sukanya berjudi segala macam misal sukanya main banget sih ya berjudi. bisa kan, kan banyak laki-laki kayak gitu, miras, berjudi, suami main gue nggak gila mau abis itu ya kan. suka main gila kan, dia butuh teman cerita. Sebenarnya kalau misalkan suami itu main gila, artinya dia sudah tidak nyaman untuk mengkomunikasikan dirinya ke istrinya. Kadang emang ada dong laki-laki yang kayak dari awalnya emang doyan main cewek tuh ada biasanya. Ada ya, banget, emang itu mah udah wataknya dari mungkin dulu. lah ya, Ada yang kayak gitu sih. Tapi mungkin berangkat dari ketidaknyamanan dia dengan istri gitu biasanya di awalnya. Ketika tahu itu enak, lanjut jadinya. Kadang emang ada yang kayak gitu. Ada bakat-bakat gitu. Makanya tetap tadi, kalian kalau ada masalah ya curhat ke arah yang benar, cari ke ustazah. Makanya tadi intinya kalau lu punya masalah jangan lu sebar-sebarin ke lain-lain. Ya, ngobrol sama ke suami atau istri lu sendiri. Misalkan lu lagi ada masalah nih, ngobrol gitu, ngomong. Gua tadi agak tersinggung nih tadi ini, atau apa aku salah kayak gini-gini. Ngobrol aja, jadi dibicarain. Jadi cari momen yang pas, jangan pas lagi panas-panas lu hajar di situ. Kadang udah. Itu yang salah arah tuh gini, kalau gue mau cerai nih, laki gue begini itu temennya nih udah cerai aja, cari orang lain. Nah itu yang salah. Makanya, karena teman-teman itu pasti di mana-mana, teman-teman itu pasti akan mendukung lu. Jadi nggak misalkan nih, betul, ya. Misalkan gua misalkan punya ada masalah sama istri gua, ya, dimana gua yang salah gitu. Tapi ketika gua curhat sama teman gua pasti akan mendukung gua karena dia teman gua. Dia bilang, betul. Jadi, oh emang lu bini lu kayak gitu, udah ceraiin aja. Padahal yang salah gua gitu kan. Tapi karena dia teman gua, dia dukung gua gitu. Makanya tadi gue bilang kalau misalkan ada masalah, lu komunikasiin dulu berdua gitu. Jangan libatkan pihak ketiga lah. Even itu orang tua atau mertua. Karena ya pasti orang tua akan memihak lu, mertua akan memihak dia. Gitu konsepnya, nggak akan selesai. Kadang ada lah ya, kadang ada. Makanya tetap semua keputusan akhir kan di kita. Cuma kadang lagi suntuk galau banget tuh kan, tetap ada untuk melampiaskan emosi tuh. Perempuan tuh kadang butuh teman cerita dan butuh saran gitu kan. Ceritalah ke orang terpercaya minimal. Betul. Kalau nggak percaya ntar satu kampung lagi tahu itu. Semua. Makanya hati-hati dalam memilih teman. Teman atau saudara, orang terpercaya lah yang bisa mengarahkan kita. Kadang kalau kena masalah tuh kadang yang down banget tuh ada loh, sampai yang mau bunuh diri. Ada. Janganlah bunuh diri, nyawa itu berharga. Kayak gitu, yang dia stresnya sampai curhatnya di media sosial itu salah banget, jangan banget. Itu kalau bisa transfer nyawa boleh lah, gue bayarin. Enggak, kadang ada yang curhat di media sosial itu itu salah banget. Nah, makanya kan itu lu sama dengan bunuh diri. Aku kadang yang bilang kan, perempuan tuh kadang butuh tempat untuk mencurahkan hatinya. Makanya cari orang yang benar atau yang terpercaya, yang bisa mengarahkan lo. Kalau mertua nggak bagus ya jangan, atau ibu mama sendiri yang nggak bagus jangan. Pokoknya orang yang lo percaya, yang bisa membawa lo ke arah yang positif gitu. Karena kita emosi, lagi ada setan-setan yang mempengaruhi gitu kan. Udah tambah jadi pas itu. Kita dengar saran, karena pada saat emosi kita nggak bisa berpikir benar. Sedangkan kalau kita udah nanya sama orang yang terpercaya tadi, itu akan lebih terarah biasanya sih gitu. Tuh, jadi carilah tempat curhat yang benar. Atau enggak usah curhat sama sekali. Curhat sama Allah lo aja ya. Curhat sama Tuhan, terus habis itu lo komunikasiin pada waktu yang tepat ke pasangan lo. Itu udah selesai kok. Itu yang paling. Kalau pasangan lo bener, itu pasti akan selesai. Kalau pasangan lo nggak bener, udah tinggalin aja. Betul. Makanya sebelum jadi cari dulu. Memang ada lo, kata ustazah tuh gitu.
Ada yang Bibit, bebet, bobot. Itu kan iya udah bener. paling benar Yang itu. benar itu aku pernah dengar dari Ustadz. Betul. Gimana ya Ustadz, suamiku selalu berjudi, terus kalau ini diulangin lagi. Ya Nah, lu itu dari salah awal. katanya. Bukan salah suami. Dari awalnya salah milih suami. Nah, itu makanya aku pikir juga ya. Ya juga Makanya sih ya. Nah, makanya dari awal pilih yang benar kata Ustadznya juga bilang gitu sih. iya itu paling benar. Nah, itu yang paling benar. Oke, sekarang kita yang terakhir adalah komitmen, doa, dan usaha yang gak ada habisnya. Itu dibutuhkan dalam sebuah pernikahan. Wah, ini benar banget dan sebuah finalisasi yang bagus karena memang Maka pernikahan gak itu ulang terus ya betul, karena masalah-masalahnya. pernikahan itu adalah sebuah komitmen yang sakral gitu. Karena Lama. ketika lo ketika lo menikah juga kan ijab kabul kan di situ disebutkan, dan di situ kan ribuan malaikat menyaksikan lu gitu kan. Dan kalau lu lupa tentang apa hak dan kewajiban lu sebagai suami ataupun istri, lu baca aja di buku Nikah loh. nikah. Kan di Ada situ semua ya. ada hak Jelas semua sih kewajiban lu, kayaknya. apa Itu udah jelas semua sih. yang harus lu Cuma penuhi, kadang apa kebutuhan lu yang harus dipenuhi istri. Di situ ada semua kadang kok. Jadi suami atau komitmen. istri itu nggak pernah baca itu, jadi nggak tahu. Makanya tadi konsep pernikahan itu pernikahan itu akhir, tapi itu awal dari segalanya, awal dari lu membentuk keluarga baru, awal lu menjadi dari anak menjadi bapak atau menjadi ibu, Nah itu berat awal juga. awal lu mengawali karir lu yang baru. Nah itu semua menjadi awal. Kemudian doa. Nah ini doa ini adalah istilahnya itu vitamin ataupun suplemen dari komitmen lu tadi kan. Jadi kan kita berkomitmen, kita manusia, kita kepengenannya A gitu. Tapi kan kita nggak serta merta itu jadi A kalau kita tidak berdoa. Dikomunikasikan dulu. Komunikasiin, kita berdoa sama Tuhan supaya apa yang kita lakukan ini juga diridhoi sama Dia gitu. Jadi dapat terus gitu. Terus yang terakhir itu usaha yang tidak ada habis-habisnya. Artinya Belajar usaha di situ belajar. kan lu harus usaha terus. Ketika lu Kekurangan kita salah apa, atau lu ada belajar. kekurangan apa, koreksi diri lu. Jangan bosan-bosan lah untuk belajar. berusaha gitu. Dan juga misalkan tadi masalahnya ada di finansial, lu terus berusaha upgrade diri lu gitu kan, jadi apa gitu. Di dunia Soalnya digital kurang. ini Apa aja mencari bisa ya? uang apa aja bisa jadi uang lah Yang istilahnya positif itu tapi kan. ya. Yang positif, Tapi kalau yang yang lain ya. negatif. apa aja bisa jadi uang. Jadi sisi finansial bisa Sebenarnya di logika penuhi. harus jalan, doa Logika juga harus jalan. Kedua-duanya harus keseimbangkan. seimbang, betul. Jadi at least semua itu balance lah. Nah jadi kurang lebih itu 8 poin konsep pernikahan. Jadi pada intinya adalah pernikahan Cari itu orang yang sepemikiran deh akhir kalau di segalanya awal ya. sebelum nikah. Pernikahan itu bukan akhir segalanya tapi permulaan. Kemudian sebelum lu menikah, cek tadi bibit, bebet, bobotnya. Lihat dulu gitu kan Betul, keluarganya lu suka betul. nggak. Karena pas Betul. nikah kadang perempuan tuh dia pas menikah tuh dia kadang ragu loh. Hmm. Dia kadang takut Hmm. karena di hati kan anak kan mau meninggalkan orang tua gitu kan, yang setiap hari bareng sama mama gitu kan, sama saudara-saudara, tiba-tiba mau pindah ke tempat yang baru yang misalnya kalau mertua kita belum pernah lihat tuh di mana kan, belum pernah tahu, belum pernah deket kan, bikin takut juga, bikin Betul. mikirnya kemana-mana kadang-kadang. Jadi makanya butuh pendekatan, butuh pengenalan ya, itu doa juga sih supaya kita ditenangkan. Pasti gitu. doa itu untuk penenang kita, untuk mempermulus jalan-jalan kita. Pada saat kita mau menikah itu biasanya ada keraguan loh, sama sengaja. Betul. Padahal udah pacaran lama atau gimana kan, kadang pas mau nikah kan banyak halangannya kadang. Makanya harus benar-benar dipikirkan, Semangat. dicari orang-orang yang benar-benar semikiran, Betul. Yang pasti yang komunikasikan. benar-benar lo suka dan Betul. emang lo bisa ajak bicara dianya. Jadi nikah bukan cuma nganggap dia suami, nganggapnya jadi kayak teman hidup. Jadi teman ini hidup. pernikahan itu adalah tempat Berarti lo nggak ada mencari kan? teman hidup. Nggak ada kan pertemanan antara perempuan dan laki-laki, emang nggak ada. Ujung-ujungnya Iya. mau dijadiin suami, biasanya jadi ini istri. Betul, teman hidup. Jadi carilah teman yang bakal lo yang lo mau ditemani sampai lo tua nanti, bareng-bareng dia. Ketika lo bangun ada dia, ketika Tiap lo hari lo sakit ada bakal dia.
Betul, ketika lo happy lo maunya sama dia, nah itu lo cari. Nah, itu kurang lebih tayang perdana kita di Podlabs kita Karena kali ini ini. baru tema yang pertama, Bang. Bukan Betul. emang ini temanya. Betul. Memang Jadi pas. karena kita konsepnya podcast kita kali ini membahas tentang pernikahan, parenting dan sebagainya tentang pernikahan. Karena pernikahan itu juga adalah petualangan, sebuah perjalanan. Jadi tidak menghilangkan konsep awal gue buat Trip Packers ini. Jadi ini adalah sub channelnya sendiri. Oke, nah, jangan lupa teman-teman ulangi-ulangi lagi videonya kalau misalkan dirasa cukup Bingung. penting atau masih bingung terkait apa yang kita Atau mau ada yang bicarain. nanya gitu boleh. Atau mau yang mau tanya boleh, nanti tinggalin di komen, nanti gua atau Ada istri yang gua mau nanti nikah akan yang galau bales. gitu. Atau yang mau butuh cerita, ya insya Allah Atau kita yang bantu. mau cerita boleh nanti kirim-kirim ke kita, follow Mbak, IG kalau kita tuh, boleh, Mbak, nanti kenapa sih tinggal Mbak di mau DM nikah sama aja. dia gitu. Itu boleh ditanya. Boleh nanti jangan lupa apa yang mau cek calon suami atau calon istrinya bisa lewat Ya. gua bisa cek background lu. Atau yang biasa cewek-cewek mau cerita, boleh gitu. Betul. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah, ceritakan tentang pengalaman kamu, tentang pernikahan kalian gimana, apakah happy, sedih atau apa gitu kan. Ceritain aja gitu di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel kita ya. Jangan lupa komen juga. Jangan lupa komen dan sampai jumpa di Podlabs kita selanjutnya. Bye bye. Jom, Pak.